Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin sedikit menjelaskan tentang sistematika hukum perjanjian dalam perspektif umum dan Islam, guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perjanjian Islam dengan dosen pengampu Ibu Hardita Amalia Sri Ayu Lestari, SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perjanjian dalam perspektif Islam. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian disebut dengan akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya bersambungan menjadi seperti seutas tali yang satu. Akad merupakan hubungan antar ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum pada objek perikatan. Istilah dalam Al-Quran ada dua kata yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu atau akad yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Dan kalimat al-ahdu atau janji yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi, "Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." Para ahli berbeda pendapat mengenai perjanjian dalam hukum Islam, antara lain yaitu yang pertama, menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli dan gadai. Yang ketiga, menurut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan akad adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain, atau pihak kedua secara syara, di mana hal itu menimbulkan efeknya pada objek. Pembahasan yang kedua adalah rukun perjanjian dalam perspektif Islam. Rukun itu sendiri adalah unsur esensial yang harus ada dalam setiap akad atau transaksi. Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama zilwat atau pernyataan ijab dan qabul, yang kedua akidan atau pihak yang berakad, yang ketiga mauqut alaih atau objek kontrak. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, rukun akad hanya terdiri atas ijab dan qabul atau zilwat dan maudu al-aqad atau akibat hukum. Karena menurut Hanafiyah, intinya akad adalah ijab dan qabul. Pelaku akad dan objek tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Dalam hal ini, maka kami mengambil rujukan mengenai rukun-rukun akad ialah sebagai berikut. Yang pertama, akid adalah pihak-pihak yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki hak atau akid asyil dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Yang kedua adalah mauqut alaih. Mauqut alaih adalah benda-benda yang diakadkan atau objek akad berupa barang atau harga yang dalam transaksi dengan syarat objek akad barangnya jelas, bisa diserah terimakan waktu akad, barang yang masyhur atau legal. Objeknya harus ada pada waktu akad. Yang ketiga ada madu al-aqad, merupakan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, berbeda pula tujuan pokok akad. Yang keempat ada sighat al-aqad, ialah ijab dan qabul. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul, perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Sighat ini sangat diperlukan karena sighat ijab dan qabul menunjukkan keinginan dan ridho pelaku akad. Jika tidak ada ijab dan qabul, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridho melakukan akad.
Siurat akad adalah ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi. Keinginan pihak yang berakad itu abstrak, maka dalam fikih keinginan harus diungkapkan dengan jelas dan dipahami. Ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilakukan berturut-turut serta ada keinginan melakukan akad. Pembahasan yang ketiga adalah syarat perjanjian dalam perspektif Islam. Syarat itu sendiri merupakan unsur yang harus ada untuk melengkapi rukun akad. Adapun syarat-syarat perjanjian pada umumnya ada 8 macam, yaitu yang pertama tamyiz, yang kedua berbilang pihak atau at-ta'adud, yang ketiga persatuan ijab dan qabul atau kesepakatan, yang keempat kesatuan majelis akad, yang kelima objek akad dapat diserahkan, yang keenam objek akad tertentu atau dapat ditentukan, yang ketujuh objek akad dapat ditransaksikan atau artinya berupa benda bernilai dan dimiliki atau mutawakkawim dan mahmluk. Yang kedelapan, tujuan tidak bertentangan dengan syariat. Pembahasan yang keempat adalah asas-asas perjanjian dalam perspektif Islam. Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling kaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas kebebasan atau al-hurriyah. Asas ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Maidah ayat 1. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian baik dari segi yang diperjanjikan dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari. Asas yang kedua ada asas persamaan dan kesetaraan atau al-musawah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama, yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan term of condition suatu akad. Yang ketiga ada asas keadilan atau al-adalah. Asas ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8. Perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas yang keempat ada asas kerelaan atau konsensualisme, bisa disebut juga al-ridwiyah, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan secara batil. Yang kelima ada asas kejujuran atau asidik selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 70. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Yang keenam ada asas kemanfaatan atau al-manfaah. Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudarat atau keadaan memberatkan. Dasar hukum asas kemanfaatan adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Yang terakhir ada asas tertulis atau Al-Kitabah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 83 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis serta suatu benda sebagai jaminan karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Selanjutnya, ada perjanjian menurut perspektif umum. Kita akan membahas tentang pengertian perjanjian. Perjanjian merupakan terjemah dari bahasa Belanda overeenkomst, yaitu suatu peristiwa di mana dua orang
atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Secara etimologi, perjanjian dari keperjanjianan adalah janji yang merupakan sebuah ikatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antar dua orang atau lebih, disebut juga perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Istilah perikatan digunakan untuk menggambarkan suatu istilah perjanjian. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kontrak, yang dalam praktek sering dianggap sama dengan perjanjian. Menurut Black Law Dictionary, konteks diartikan sebagai suatu perjanjian antar dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Beberapa para ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ersubekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji ke seseorang yang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Yang kedua, ada pendapat dari R. Setiawan berpendapat bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Yang ketiga, ada menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji. Dari rumusan pengertian perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perjanjian adalah: yang pertama, adanya pihak; yang kedua, adanya persetujuan antara pihak-pihak tertentu; yang ketiga, adanya prestasi yang akan dilaksanakan; yang keempat, adanya bentuknya lisan atau tulisan; yang kelima, adanya tujuan yang hendak dicapai. Kita akan membahas tentang asas-asas hukum perjanjian perspektif umum. Berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada asas kebebasan dalam menyusun kontrak. Yang kedua, ada asas hukum perjanjian konsensualisme. Yang ketiga, ada asas kepastian hukum. Yang keempat, ada asas hukum perjanjian itikat baik. Dan yang kelima, ada asas hukum perjanjian kepribadian. Baiklah, kita akan membahas satu persatu mengenai asas-asas tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang asas kebebasan dalam menyusun kontrak. Asas ini harus Anda perhatikan dalam menentukan isi kontrak, sebab Anda tidak diperbolehkan untuk mengatur atau bahkan memaksa pihak lain guna menekankan isi perjanjian. Sesuai dengan asasnya, perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak harus saling menguntungkan satu sama lainnya. Yang kedua, itu ada asas hukum perjanjian konsensualisme. Sesuai dengan KUH Perdata, pasal 1320 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Jika satu pihak melanggar perjanjian, maka hal tersebut dianggap sebagai wan prestasi. Artinya, ada pelanggaran perjanjian yang bisa berujung pada konflik. Untuk itu, Anda harus melakukan upaya hukum jika terjadi wan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, ada asas kepastian hukum.
Asas ini bersinggungan dengan hukum perdata pada pasal 1338 ayat 1 yang berisikan tentang penyelesaian konflik perjanjian. Menurut asas-asas hukum perjanjian sesuai dengan hukum perdata, maka adanya konflik harus diselesaikan ke jalur hukum perdata. Artinya, hakim berhak memutuskan perkara perjanjian kedua belah pihak yang berpolemik. Dalam memutuskan perkara, hakim berpegang pada fakta-fakta yang telah diinvestigasi. Bahkan, hakim berhak memutuskan salah satu pihak membayar ganti rugi akibat wan prestasi dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, ketahui kepastian hukum dalam perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, ada asas hukum perjanjian itikat baik. Salah satu bentuk itikat baik dalam perjanjian adalah isi kontrak. Isi kontrak harus mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Selain itu, isi kontrak juga harus lengkap serta nama pihak yang menekankan perjanjian, peraturan perjanjian, hingga tanggal berlaku dan berakhirnya perjanjian. Beberapa orang bertanya, bagaimana jika perjanjian tidak mencantumkan tanggal? Maka jawabannya adalah dibatalkan atau urung tekan kontrak. Sebab tidak adanya tanggal dalam memicu pertikaian atau konflik. Yang kelima, ada asas hukum perjanjian kepribadian. Isi perjanjian harusnya mengikat pada pihak yang berkepentingan. Selain itu, Anda harus mengetahui perbedaan perikatan dengan perjanjian, sebab kedua hal tersebut berbeda secara hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Perjanjian adalah suatu kontrak yang mengikat antar pihak dengan aturan dan kepentingan tertentu sesuai dengan undang-undang perdata yang berlaku di Indonesia. Anda harus mengetahui asas-asas hukum perjanjian sebelum membuat kontrak kesepakatan. Itulah penjelasan dari kami tentang sistematika hukum perjanjian dalam perspektif umum dan Islam. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.